Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gunung dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di dalam surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, ada sesuatu yang hilang dan dicari, berarti memang yang hilang itu berharga, setidaknya bagi yang mempunyai. Kalau dikisahkan bagaimanakah perempuan yang kehilangan dirham, dikatakan dia akan menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Demikian juga kalau ada 100 domba, satu tersesat, dia akan mencari sampai menemukannya. Sesuatu yang berharga ada di hati dan disayangi dan dicari. Kalau toh sampai tidak ada, dia akan mencari sampai ketemu. Demikianlah halnya kita bangsa manusia, berharga di mata Tuhan. Cuma bedanya, kalau kita bisa mencari jalan lain, kalau dikatakan dirham itu benda mati, mungkin dia jatuh lalu tertutup tanah atau sampah atau apa. Kalau binatang, domba, bisa jadi tersesat karena memang tidak punya pikiran, yang penting makan, lalu dia lama-lama tertinggal dengan yang lain. Kalau kita ini punya akal, masalahnya bisa jadi karena akal kita itu membuat kita tersesat. Oleh karena itu kita kembali kepada kesadaran awal. Kita bangsa manusia diberi akal budi supaya memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan, bukan untuk menjauhi, bukan untuk meninggalkan Tuhan. Untuk itulah kita mohon supaya kita dimampukan untuk semakin percaya dan dimampukan untuk mengikuti Yesus Kristus tanpa perlu merepotkan Tuhan mencari kita. Supaya sebagaimana dialami oleh Paulus yang dia dahulu adalah pelaku hukum Taurat yang taat, yang lebih dari yang lain, yang menaatinya tanpa cacat,
tetapi dia merasa itu semua suatu kerugian, tetapi menjadi keuntungan ketika dia berjumpa dengan Yesus, percaya dalam segala hidupnya dan melaksanakannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Kita mohon supaya kita pun dimampukan untuk percaya dan melaksanakan sabda Tuhan oleh karena kita berharga di mata Tuhan.